Wahi wa barakatuh bisanin ila yaumiddin amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'at hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Kiranya kita berdoa dan berharap semoga segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita limpah curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada umatnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan penjelasan kisah-kisah yang Allah tuliskan di dalamnya yang merupakan salah satu ibrah, pelajaran bagi kita. Banyak kisah-kisah yang menarik, banyak kisah-kisah yang memberikan contoh teladan bagi kita. Para ulama juga memberikan klasifikasi, yaitu ada beberapa. Yang pertama, kisah para nabi dan rasul. Yang kedua, ada kisahnya umat-umat terdahulu, yang umat itu ada yang durhaka dan juga ada yang beriman. Ada juga kisah-kisah tentang seseorang yang beriman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan ada juga seseorang tersebut yang durhaka pada Allah. Dan selanjutnya ada juga kisah-kisah yang Allah kisahkan mengenai baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah kisahnya para nabi dan rasul. Sebagaimana kita ketahui, ada 25 nabi yang Allah utus ke muka bumi ini, yang wajib kita ketahui. Ada 5 nabi yang termasuk nabi ulul azmi. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita ketahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi dan rasul Allah yang mulia, yang diberikan oleh Allah umur yang panjang sampai 950 tahun. Dalam dakwahnya itu Nabi Nuh alaihissalam mengalami berbagai macam cobaan-cobaan dan rintangan yang tidak mudah, bahkan berat. Ratusan tahun berdakwah tetapi hanya mendapatkan beberapa orang saja. Dalam riwayat dikatakan sekitar 80-an umatnya yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Justru malah anak dan istrinya tidak beriman kepadanya. Itu yang membuat beliau sedih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa mereka adalah bukan daripada keluarga kamu, karena mereka telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya
pengorbanan, begitu besarnya cobaan yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana kita ketahui Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan rasul. Beliau ketika itu sudah berani melakukan perlawanan terhadap kezaliman, khususnya penguasa yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Namrud. Begitu hebatnya beliau ketika melawan kedikjayaan dan kekuasaannya Namrud. Ia berseteru dengan Raja Namrud untuk mentauhidkan dan mendakwahkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan untuk memurnikan ketauhidan atas segala kemusyrikan yang telah dilakukan oleh Namrud dan kaumnya. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ditangkap, dan dalam kisahnya kita ketahui bahwa beliau sempat dibakar. Qul ibadan wa salaman ala Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada siksaan api yang telah dikobarkan oleh Namrud dan pengikutnya. Alhamdulillah mereka selamat. Hadirin rahimakumullah, begitu hebatnya kekuasaan Namrud pun ternyata bisa dikalahkan dengan adanya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya Nabi Ibrahim adalah Nabi yang memiliki anak-anak yang keturunan orang-orang soleh, dan keturunannya banyak daripada nabi-nabi yang terlahir darinya. Salah satunya dari keturunan Hajar, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya Nabi Musa alaihissalam. Kita ketahui bahwa perjuangan Nabi Musa tidaklah mudah melawan kekejaman Fir'aun yang menyatakan dirinya adalah Tuhan. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Jamaah rahimakumullah, Nabi Musa adalah nabi yang memiliki mukjizat yang luar biasa. Ia bisa membelah laut atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun berakhirnya daripada kekuasaan Raja Fir'aun. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Seperti kita ketahui, beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah, yang tidak memiliki seorang ayah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Maryam ibundanya untuk melahirkan tanpa seorang ayah. Ini membuktikan kekuasaan Allah. Umatnya pada saat itu justru malah menganggap ia sebagai Tuhan. Inilah yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi permasalahan selanjutnya. Banyak daripada umat-umatnya yang telah keluar daripada tuntunan ajaran agama pada saat itu yang ia dakwahkan. Jamaah rahimakumullah, banyak kisah-kisah selanjutnya, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kaum-kaum terdahulu. Seperti kita ketahui kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom dan lain sebagainya. Mereka Allah Subhanahu wa taala azab dengan pedih, disebabkan karena kedurhakaannya, disebabkan karena kemusyrikan yang mereka sengaja terang-terangan lakukan, kezaliman yang mereka lakukan, menyebabkan mereka diberikan oleh azab Allah dengan sangat pedih. Kaum Sodom, sebagaimana kita ketahui, mereka menyukai sesama jenis dan menentang semua perintah-perintah yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam, dan bahkan menantang dengan tantangan yang sangat berani. Allah Subhanahu wa taala mengazabnya, bahkan sampai mengguncangkan dunia pada saat itu. Kaum Sodom dibalikan, buminya jadi ke atas, dia di bawah.
ditelan oleh azab tanah tersebut. Jamaah rahimakumullah. Tetapi juga ada kisah kelompok pemuda-pemuda yang beriman pada Allah. Ia rela meninggalkan kampung halamannya, ia rela pergi atau kabur daripada kezaliman raja yang pada saat itu menyuruh untuk berbuat kemusyrikan. Sebenarnya kita ketahui ada namanya Ashabul Kahfi. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman yang sengaja Allah tidurkan selama ratusan tahun untuk memberikan pelajaran bagi umat selanjutnya bahwa ternyata ada pemuda-pemuda yang beriman, pemuda-pemuda yang sengaja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hikmah dalam diri mereka agar mereka bisa bertahan dalam akidahnya, dan terbukti mereka bisa hidup selama ratusan tahun. Ketika dibuktikan ternyata pada abad setelah itu mereka benar-benar nyata ada di dalam goa tersebut. Jamaah rahimakumullah, ini menjadi suatu bukti bahwa kisah tersebut adalah nyata ada dan memang Allah sengaja jadikan kisah tersebut sebagai bukti kekuasaan Allah. Is awal fityatu ila kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu adalah doa yang ia sampaikan ketika mereka berlindung daripada orang-orang zalim agar mereka dimudahkan segala urusan-urusannya. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya ada kisah tentang bagaimana seseorang itu yang Allah Subhanahu wa taala sengaja ceritakan di dalam Al-Qur'an sebagai sebuah pelajaran buat kita. Orang tersebut adalah seperti Fir'aun, Qarun. Itu adalah contoh orang-orang yang durhaka pada Allah. Kita bagaimana ketahui Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam begitu hebatnya, mereka punya kekuasaan, tetapi dengan kekuasaan tersebut ia sangat zalim terhadap kaum Yahudi pada saat itu. Bahkan setiap anak yang lahir laki-laki mereka bunuh semua demi untuk menyelamatkan kekuasaannya. Tetapi sebagaimana tadi saya ceritakan bahwa kekuasaan Allah melebihi segala-galanya. Fir'aun yang begitu hebat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya Nabi Musa juga berdakwah kepadanya untuk mengembalikan Fir'aun daripada kekufurannya. Tetapi karena memang tidak bisa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala punya cara lain, yaitu dengan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah ada yang namanya Qarun. Ia adalah seorang yang memiliki kekayaan luar biasa, tetapi ia sangat tamak, tapi ia sangat pelit. Hingga kekuasaannya, kekayaannya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di dalam bumi. Sehingga kalau kita menggali tanah, ketika menemukan harta maka disebut dengan harta Qarun. Menunjukkan bahwa harta kekayaan Qarun begitu luas, begitu besar. Sampai pada saat ini banyak pengamat yang mengatakan bahwa kekayaan Qarun belum ada yang bisa mengalahkannya. Kalau dirupiahkan mungkin bisa ratusan triliun yang tidak dimiliki oleh orang yang terkaya sekarang pada saat ini. Saking kayanya Qarun memiliki kunci-kunci yang tidak bisa dibawa oleh 10 orang. Itu menunjukkan bahwa kekayaannya memang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, Allah tenggelamkan karena kebakhilan dan kekufuran daripada nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir adalah kisah-kisahnya seseorang yang soleh
yaitu Luqmanul Hakim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Luqmanul Hakim, dan dalam perkataannya ia mengatakan, barang siapa bersyukur pada Allah, sesungguhnya ia seperti ia mensyukuri dirinya sendiri. Banyak hikmah di dalamnya ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu hikmah kepadanya. Ia dakwahkan khususnya kepada keluarganya, kepada anaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Luqman. Jemaah rahimakumullah. Selain itu ada kisah-kisah yang khususnya Allah tuliskan di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Muhammad SAW beserta kaumnya. Pada saat itu Nabi berdakwah di Mekah, hijrah ke Madinah, dan menjadi suri tauladan bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh terdapat suri teladan pada Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini yang perlu kita contoh apa yang ada di dalam diri beliau. Pada saat ini adalah masih bulannya kelahirannya Nabi. Bersama-sama kita jadikan beliau adalah suri tauladannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Nabi Muhammad SAW nama dalam surah di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa kebesaran dan kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW untuk dijadikan contoh buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai-sampai para ilmuwan barat menjadikannya sebuah penelitian yang menyatakan bahwa ada 100 orang yang memiliki pengaruh yang besar di muka bumi ini, dan Nabi Muhammad SAW menempati kedudukan yang pertama. Di dalam bukunya The 10,000 Famous People in the World, namanya Michael Hart, dia menyatakan bahwa 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, kisah-kisah yang diterangkan di dalam Al-Quran menjadi ibrah buat kita, pelajaran buat kita, agar kiranya kita menjadikan kisah tersebut untuk pelajaran buat kita, menjadikan kisah-kisah tersebut untuk dijadikan ibrah dan menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi untuk menuju perbuatan kita sehingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, semoga ada manfaatnya apa yang kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan, ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.